Begadang adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Banyak orang yang menganggap begadang sebagai suatu hal wajar atau bahkan harus dilakukan. Entah karena lembur untuk menyelesaikan proyek kantor, nonton pertandingan bola, atau belajar dengan sistem kebut semalam menjelang ujian penting. Namun Anda perlu lebih hati-hati terhadap berbagai efek begadang pada kesehatan tubuh di kemudian hari. Kebiasaan ini dikabarkan dapat meningkatkan resiko sejumlah masalah kesehatan serius, mulai dari hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, sleep apnea, hingga kematian dini. Terlepas dari risiko penyakit, kurang tidur juga dapat menurunkan fokus dan kewaspadaan Anda. Pernah. Sering sih. Iya, suka nonton film. Ya mungkin karena bete di rumah atau misalnya di rumah keluarga gitu, jadi waktu kan begadang. Biasanya kadang karena ngerjain tugas, terus kadang juga karena baca novel atau nonton film. Kalau bangun tidur pagi-pagi suka pusing. Ya sedikit kepala pusing sih karena kurang tidur aja kan. Ya muka pucet. Ada. Jadi biasanya tuh dalam sehari-hari jadi lebih ngantuk. Suka apalagi kalau hari sekolah jadi belajarnya jadi nggak fokus. Terus pusing juga. Manusia secara normal harus tidur 6-8 jam sehari. Sedangkan untuk kasus begadang ini, jam tidurnya kurang dari 6 jam. Otomatis tidak dapat memenuhi waktu minimal, sehingga dapat memunculkan banyak hal negatif bagi fisik dan psikis seseorang. Memang seringkali kita begadang bukan karena kemauan sendiri, tapi karena adanya sebuah tugas atau keharusan. Pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah, bila bahaya yang ditimbulkan akibat begadang ini sangat banyak, apakah ada solusi untuk menghilangkan dampaknya? Jawabannya bisa Anda simak dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Dok, itu nih, jadi tuh aku kan apa namanya ntar lagi mau tahun baruan nih kan. Pasti begadang nih, sampai jam 2 sampai jam 3, pasti sampai jam 4 kayaknya ya perayaannya gitu kan ya. Bukan saya, semua teman-teman yang lain juga nih secara nanti kita dapat kerjaan di Bali gitu ceritanya nih dok. Wow. Iya, alhamdulillah sih dok, sama keluarga juga dok. Nah tapi itu besokannya tuh takutnya lemes gitu kalau begadang dok. Jadi ini ya, inget lagunya Bang Haji. Ah bagaimana tuh? Coba nyanyiin dikit dok, Raika coba. Begadang jangan begadang. Kalau aku sih oke loh, aku oke loh. Aku sih yes. Aku sih yes ya. Agak kurang jogetnya Oh, kurang ya. begadang, Ah, jangan itu begadang. Itu pas itu. Memang kenapa kalau begadang dok? Kalau begadangnya cuma tahun baruan di hari itu aja ya nggak apa-apa. Sekali-sekali gitu ya, Dok, ya? Sekali deh gitu. Tapi masalahnya yang disebut Efek orang samping. begadang itu kan suka Oh. berkepanjangan gitu ya, jadi kebiasaan. Nah itu baru yang kita sebut bahaya. Kenalan dulu dong sama dokter. Kita sudah ada Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Siang, Dok. Jadi ngomongin Oh, soal halo, baru halo. begadang ya. Oke deh, yuk kita begadang. Kita begadang. Yuk ngomongin begadang. Ngomongin Ya. begadang gitu. Mungkin dokter dulu suka begadang dok, waktu masih mahasiswa mungkin. Ya mahasiswi. benar-benar. Itu ngerjain tugas gitu Kita dok. sama ya kedokteran ya, pasti begadang Pasti ada. ya begadang. Iya. Nah sebenarnya begadang itu batasan waktunya sampai berapa lama sih dok? Maksudnya jam berapa tidurnya gitu? Ya, ya secara normal itu memang kebutuhan tidur orang-orang itu sesuai dengan umurnya. Jadi misalnya masih anak-anak apalagi bayi ya itu bisa 24 jam juga tidurnya bisa 20 jam kali Itu gitu bukti kan. kali ya. Kan tadi malah mau begadang dia gitu. Kemudian kalau umur-umur SD itu kira-kira 9 sampai 11 jam. Kemudian kalau SMP SMA tuh sekitar 10 jam lah, 8 sampai 10 jam. Nah, kalau udah dewasa itu mungkin sekitar cukup antara 8 jam gitu. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang terpaksa tadi juga disebutin ya, terpaksa harus bergadang. Nah, dengan begadang itu waktu untuk tidurnya berkurang dari si 8 jam itu. Kita bicara dewasa ya. Kurang dari 8 jam dan itu memang menimbulkan efek-efek yang tidak kita Nah inginkan. ini ada nih ya fakta dan mitos seputar masyarakat ya dok ya. Ya apa nih? Ini ada begadang mengakibatkan mudah terkena flu. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta. Kenapa Fakta. bisa?
Kalau flu tuh dok tiba-tiba? lagi-lagi kalau begadangnya panjang ya. Ya, Kalau ya, begadang betul. cuma sekali sih ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi tiap saat begadang terus. Iya, gitu, bolak-balik Iya. begadang lagi. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh daya tahan tubuh kita akan turun. Daya tahan tubuh kita dipengaruhi oleh salah satunya sel darah putih. Nah, ke produksi sel darah putih dan lain-lain fungsinya segala itu dipengaruhi oleh waktu istirahat kita. Iya. Makin sedikit waktu istirahatnya, sel darah putih kita makin berkurang fungsinya gitu. Jadi makin gampang sakit dan kalau udah sakit makin susah sembuhnya. Oh, alah. Gitu. Kebalikannya kalau kita lagi flu, ya tidur aja banyakin. Nah, itu bisa Oh, mempercepat baik. kesembuhan. Jadi ini fakta dok ya. Fakta. Nah, tapi dok ini juga di masyarakat dok ya ada yang mengatakan bahwa kalau suka begadang dapat menyebabkan obesitas. Wah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, lo kok Fakta. bisa? Kan begadang dia nggak makan, dia cuma kerja gitu dok. Kata siapa? Oh. Nah, nanti tahun baru emang nggak makan? Makan sih. Iya, jadi ini fakta. Jadi memang kalau orang yang tidurnya lebih sedikit, yang tidurnya kurang dari sesungguhnya itu akan mengganggu keseimbangan hormonal. Ada dua hormon deh yang mengganggu, yang sangat berperan pada orang makan. Pertama hormon yang merangsang kenyang, yang kita sebut leptin, dan ada hormon yang bikin kenyang. Jadi mempercepat kenyang, merangsang kenyang, memperlambat ya gitu. Nah kalau kita banyak begadang itu malah hormon yang memperbanyak laparnya. Jadi grelinnya itu yang grelin namanya. Jadi dia lapar melulu gitu loh. Jadi itu jadi nggak seimbang. Jadi itu betul. Di lain itu apa yang kita lakukan saat begadang ya kalau misalnya kita kerja ini di samping biasa ada sesuatu ya kan. Atau kayak tadi mau tahun baru udah nggak mungkin dong tahun baru diem aja gitu kan. Mungkin ya gitu. Pasti makan comot Pasti sana kan, comot ya, sini kan. pasti ada comot-comotnya gitu. Ditambah lagi pada saat kita kekurangan tidur, pada saat pagi hari padahal kita harus bekerja, itu kita cenderung kan mengantuk jadinya. Nah kita jadi minum kopi, ngemil sesuatu untuk membuat kita melek. gitu. Ya. Baik. Jadi baik sebelum maupun sesudah cemilannya menjadi lebih banyak. Selain itu ada gangguan keseimbangan hormon. Itu yang menyebabkan orang mudah obesitas pada orang kurang tidur. Ini ada lagi yang berada di masyarakat dok. Apalagi? Ini kalau yang namanya sering begadang itu menyebabkan pikun dok. Fakta atau mitos? Pikun itu kalau bahasa kita ada satu penyakit ya, kita sebut sebagai Alzheimer. Nah orang-orang yang memang tidurnya kurang itu ada satu penelitian yang menyebabkan katanya ada timbunan amiloid namanya. Amiloid. Nah orang yang Alzheimer itu juga banyak timbunan amiloidnya. Amiloid itu apa dok? Itu zat yang membuat sel-sel di situ menjadi mati lah gitu deh ya. Jadi ada seperti sel-sel kayak zat kalau orang habis kena luka tuh ada jaringan parut. Nah mirip-mirip seperti itulah ya gitu. Ini fakta atau mitos berarti dok? Begadang Tadi itu jawabnya mengakibatkan pikun. Kalau penelitiannya memang begitu, tapi kalau mau dibilang langsung mungkin saya bilang mitos dulu deh. Mitos dulu. Mitos deh, dulu, ya. karena Oke, belum jadi terbukti nggak terlalu secara terbukti iya, walaupun secara ada bilang iya ini terbukti amiloidnya banyak gitu. Oh, baik. Dok, tapi ini bagaimana dengan mereka yang memang bekerjanya di malam hari, shift malam? Ini Ya, kan ya, shift akan malam, betul. terus menerus kan dok? Ini dampaknya bagaimana nih dok? Kalau yang kerjanya memang malam terus itu nggak masalah sebenarnya, lumayan lah, nggak Asal terlalu masalah. dia siangnya tuh Kan bisa tidur. dikompensasi siangnya tidur, sehingga jumlah tidurnya dia tetap menjadi 8 jam tetapi dipindahkan ke siang dan pagi hari. Yang sulit itu kalau shift-shiftan. Itu shift kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Nah itu sulit memang. Itu sulit, jadi mau nggak mau jumlah tidurnya biasanya akan terganggu. Hari ini malam, besok pagi, lah kapan tidurnya gitu kan gitu. Itu memang menyulitkan. Mungkin teman-teman kita yang kerja di seperti perawat, itu kan shift ya. Dokter juga sih sebenarnya. Dokter juga sih. Kelas juga deh dok. Oh ya baiklah. Nah, tapi ini apa namanya kadang-kadang ya berhubungan dengan pekerjaan juga ya akhirnya begadang itu dapat menambah kecerdasan dan kreativitas. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Mitos. Tapi kan banyak orang yang kalau yang pengen sesuatu itu dikerjakan saat itu juga, diselesaikan saat itu juga, khususnya orang-orang yang kreativitas, bikin skrip, bikin film apa segala macam itu dengan begadang mereka pagi, iya. dok. Mungkin jangan dibalik ya. Kayaknya itu maksudnya dibalik. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang penuh ide, itu kan bawaannya pengen mengeluarkan ide-idenya kapan saja. Dan itu kalau dia lagi on gitu, ya dia bisa kerjakan sampai malam. Betul. Tapi jangan dibalik, gue nggak tidur biar dapat ide. Nah nggak gitu juga gitu loh. Jadi yang ada mitos adalah, ya, Dok? ini mitos. Ada penelitian ya memang masih survei sih. Ya. Jadi kalau orang-orang yang dilihat yang tidurnya jumlahnya cukup banyak dan kurang, yang orangnya pinter-pinter itu tidurnya rata-rata udah malam banget. Jadi tidurnya lebih sedikit.
Tapi jangan dibalik ya. Iya, iya. Jangan dibalik. Jadi orang pinter tidurnya lebih sedikit biasanya gitu. Orang pinter tidur lebih sedikit Orang biasanya. yang maaf yang kurang Ya. pinter itu tidurnya lebih banyak dibanding orang yang pinter. Oh gitu. Gitu. Nah jadi bagusnya gimana nih dok supaya jadi pinter? Apakah harus begadang atau gimana? Nah itu yang dibalik salahnya. Nggak Oh. bisa, nggak bisa. Jadi harus Tidur gimana? aja nggak usah belajar gitu ya. Kan nggak gitu. Ya. Jadi memang tetap secara normal aja tetap 8 Ya, baik. jam gitu. baik. Jadi tadi fakta lah, mitos lah ya. Betul, ya, dok. Nah, Dok, ini ada juga Dok yang di masyarakat Dok ya, yang mengatakan bahwa kalau sering begadang dapat menyebabkan diabetes mellitus. Wah, ini dokter nih ahlinya nih Dok. Ini fakta apa mitos Dok? Ya jawabnya fakta. Soalnya pernyataannya sering kan, sering Iya, begadang. sering Jadi begadang, jawabnya karena adalah, seringnya. iya itu jawabnya fakta. Kenapa? Karena pada saat orang tidur ada hormon-hormon yang naik. Di mana hormon-hormon itu kebalikannya insulin. Kalau orang diabetes kan perlu insulin untuk menurunkan gula darah. Iya. Tapi pada saat kita kurang tidur, yang naik malah hormon-hormon lawannya insulin. Kortisol, adrenalin. Nah hormon-hormon itu justru meningkatkan kadar gula darah. Kebalikannya juga insulinnya sendiri itu juga bekerjanya jadi kurang baik. Jadi yang kita sebut sebagai insulinnya menjadi resisten. Nah dengan insulinnya resisten ya gulanya juga makin naik gitu loh. Jadi orang yang sudah diabetes pun kalau kurang tidur gulanya cenderung naik. Oh gitu. Ya. Makanya yang diabetes tidurlah yang banyak-banyak ya dok ya. Jangan nanti gemuk. Oh, gitu Serba ya. salah ya. Baik. Dok itu benar nggak tuh dok tadi dok mengenai tips-tips supaya kita Tetap segar setelah begadang. Ada sebagian benar, ada sebagian tidak. Karena kan tadi yang pertama adalah sarapan sehat. Kayaknya nggak usah begadang juga kita harus sarapan sehat ya gitu. Jadi dengan atau tanpa bergadang, apa tips-tips tadi itu kayaknya harus dijalankan setiap saat sebenarnya gitu. Iya betul. Baik, ini kita lanjut lagi dengan fakta dan Baik. mitos ya dok ya. Ya. Sesaat lagi ya dok ya. Baik, jangan kemana-mana dulu ya dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana tetap di Ayo Hidup Sehat. Iya, kita masih membahas begadang dan ini Dok juga ada di masyarakat yang mengatakan kalau begadang dapat berakibat hipertensi atau tekanan darah naik. Ini fakta atau mitos Dok? Kalau sering jawabannya fakta. Fakta. Ya, jadi tadi udah kesebut-sebut ya ada hormon-hormon yang naik ya. Nah, hormon-hormon tersebut juga mengakibatkan tekanan darahnya meningkat. Jadi kalau tekanan darahnya meningkat kan nggak selalu langsung hipertensi dong. Iya. Kalau kaget semua orang juga naik darah tinggi, ada tekanan darahnya. Iya. Tapi ya itu kalau terus-menerus akhirnya mengakibatkan benar-benar menjadi darah tinggi atau Baik. hipertensi. Nah ini suka begadang itu dapat menyebabkan serangan jantung dok, fakta atau mitos? Kalau tadi udah disebut dia bisa bikin hipertensi atau tekanan darah naik lah ya. Kemudian bisa bikin gula darah naik. Jadi judulnya iya bisa. Fakta dok. Fakta, iya. Kalau memang dia ada hipertensinya, Nah, kemudian ada diabetesnya, Iya. sehingga ujung-ujungnya mengakibatkan bisa memudahkan terjadinya serangan jantung. Ya Allah, makanya berarti kalau gitu tipsnya mungkin kalau kita hidup itu jangan begadang deh tuh ya dok ya. Setuju. Sekali-sekali kalau kepepet ya sudahlah, nggak boleh, apa-apa ya. gitu. Tapi bukan merupakan suatu kebiasaan gitu. Iya. Nah, Dok, kalau gitu saran Dok bagi masyarakat yang mungkin memang harus begadang karena pekerjaan dan sebagainya. Ini bagaimana Dok? Apakah ada tips sehingga mereka bisa tetap segar besok harinya? terhindar atau dari gimana? penyakit-penyakit. Iya. Oke. Ya baik, jadi secara umum memang kita harus hidup sehat. Hidup sehat itu dalam arti tidurnya harus cukup. Kalau itu tidak bisa, paling tidak dikompensasi di waktu lain. Jadi misalnya tidur di malam itu cuma 3 jam, ya besoknya dikompensasi dengan tidur yang cukup gitu. Sehingga bisa terkompensasi tidurnya menjadi akhirnya 8 jam juga. jadi gitu. setelah dibayar dia tuh utang Ya tidurnya begitu. ya dok ya. Nah susah bayar kalau dia terus-terusan kan Iya. gitu. Jadi kalau sekali-sekali oke. Kemudian olahraga yang teratur dan juga makan makanan yang bergizi. Iya. Itu dia. Jadi Terima intinya kasih, Dok. jangan suka begadang. Begadang. Iya. Karena kalau nggak ada Perlunya. Kalau Baik, tahun Dok, baru terima kasih boleh banyak. ya. Tahun Kalau baru tahun tapi baru boleh ya, boleh. Dok. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Iya. baik. Kalau gitu